warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya, Freshi Cinara. Di sesi podcast kali ini, tentunya Freshi juga nggak sendirian karena Freshi ditemani oleh salah satu tamu yang sangat spesial yang jauh-jauh datang dari kota dengan ciri khas wisata alamnya nih teman-teman, yaitu Tanjung Karang. Yang biasa mungkin teman-teman juga ada yang sempat tahu dengan tempat ini. Penasaran? Langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Iya. semoga selalu sehat-sehat terus ya Bu. Amin. Amin ya Rabbal. Nah mungkin bisa diperkenalkan nih Bu ke teman-teman semuanya yang sedang menonton. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kebetulan berkunjung di MTSN 1 Kota Malang dan kami menjadi program ya untuk ikut di podcastnya ini. Kami dari Kota Palu. Di Kota Palu itu ada beberapa wisata dan di sana banyaknya wisata alam sih, terutama lautnya yang indah. Salah satunya itu Tanjung Karang. Di sana banyak terumbu karang. Kemudian kita bisa snorkeling di situ, ikan-ikannya, kemudian alamnya karena memang daerah Palu itu lembah, lembah dikelilingi gunung, kemudian di tengahnya itu pemukiman, sepinggirannya itu laut yang indah. Jadi salah satu ikonnya Sulawesi Tengah yang terdekat ya dari kota Palu itu kurang lebih 45 kilo itu dari ibu kota provinsi itu adalah Tanjung Karang. Di sana sudah banyak sih orang-orang luar yang untuk berjemur karena kebetulan mataharinya sangat bagus karena melintasi garis khatulistiwa. Iya. Selain juga ini Tanjung Karang masih banyak yang lain khususnya di kabupaten-kabupaten, misalnya itu air terjun Solopa yang berada di Kabupaten Poso, kemudian Danau Poso yang dimana setiap tahun itu dilaksanakan pesta ya untuk pesta rakyat. Jadi setiap tahun menjadi ulang tahun daerah Poso itu sebagai pesta rakyat di tepi Danau Poso. Iya. Nah, saya sempat baca nih Bu, bahwa kalau misalnya Kota Palu sendiri memiliki julukan Mutiara di Khatulistiwa. Itu benar atau enggak? Iya, benar. Karena memang kebetulan posisi Kota Palu itu berada di titik tengah garis Khatulistiwa, ya, sehingga suhunya di sana juga ya luar biasa. Lumayan ya. Kalau di Malang mungkin 32 itu menjadi suhu tertinggi. Kalau kami di sana itu 32 itu biasa aja. Masih ada yang lebih panas lagi. Seperti posisi sekarang karena lagi kemarau itu bisa sampai 38. 39 itu luar biasa panasnya. Tetapi mungkin karena kami sudah terbiasa dengan alam seperti itu ya enjoy aja. Nah, ini mungkin pertama kalinya buat Ibu datang ke Kota Malang. Untuk ke Kota Malang sih sudah beberapa kali. Kemudian kalau ke MTSN 1 kebetulan tahun lalu kami pernah berkunjung kemari dengan program yang berbeda. Iya, tahun lalu kami berkunjung tentang kelas Olimpiade, meniru. Kemudian setelah informasi terkini ada lagi sistem layanan LKS. Kemudian kami direkomendasikan untuk ke MTSN 1 Malang. Ya, ternyata di sini pelaksanaannya sudah lama gitu ya. Kami Indonesia Timur agak sedikit lambat. Itu juga mungkin disebabkan karena memang kami di tahun 2018 kemarin bencana alam yang begitu dahsyat, gempa, tsunami, likuifaksi. Jadi 2019 sampai 2020 kami pembenahan sarana madrasah. Setelah itu baru kami melangkah ke program-program peningkatan mutu madrasah. Iya, karena memang betul-betul Kota Palu pada saat itu hancur ya, berkepia, mulai dari tanah bergeser, kemudian disapu tsunami, ya, kemudian tanah yang tersedot ke bawah itu menjadi perbaikan yang butuh waktu yang cukup lama. Iya, sekarang alhamdulillah sudah mulai bangkit. Iya. Juga ada sudah madrasah sudah pulih kembali insyaallah. Dengan mulai meningkatkan program-program terbaru juga. Program sarana. Iya, jadi kami ingin berguru ke MTSN 1 Malang. Kemudian di madrasah kami juga ada beberapa
program juga yang kami tiru dari sini ya. Misalnya itu kelas Olim, kemudian kelas Tahfiz, kemudian kami juga di sana sudah ada madrasah digitalnya. Madrasah digital itu tahun 2022. Kemudian di madrasah kami juga mungkin tidak sebagus ini sih. Kalau kami podcastnya sana sangat terbatas karena ruangannya kecil-kecil, sekolahnya kecil. Kami di sana juga programnya ada TV channel MTSN 1. Iya, jadi biasanya kita menyebarkan informasi lewat TV channel MTSN 1 ini. Tapi alhamdulillahnya juga udah ada podcast ya, Bu? Iya ada, tetapi masih sangat sederhana, tidak seperti semewah ini. Itu proses juga dengan betul. Apapun. Gitu. Nah berarti mungkin itu menjadi salah satu tujuan dari adanya kunjungan ini ya, Bu? Iya, salah satunya ini ingin melihat lagi yang ada di sini. Iya. Nah, berbicara tentang tadi kan tujuannya mungkin dengan layanan SKS tadi Iya. Dimana MTSN 1 Kota Malang ini kan juga mungkin bisa disebut baru ataupun lama karena baru ada sejak Covid. Iya. Sebelum Covid itu ada tapi dengan nama lain akselerasi. Oh iya akselerasi. Nah, menurut Ibu sendiri nih, kenapa Ibu lebih memilih untuk di MTSN 1 Kota Palu menerapkan SKS dibandingkan akselerasi? Oh ya, kalau akselerasi itu kan kalau tidak salah akselerasi itu programnya dulu ya. Kemudian beberapa informasi bahwa ada pembatasan. Sementara kalau SKS itu sepertinya dia lebih fleksibel. Iya, anak-anak yang masuk ke program SKS jika misalnya belum bisa ke sana dia bisa kembali ke reguler biasa. Jadi tidak ada batasan, tidak dengan terpaksa. Kalau akselerasi mungkin agak sedikit bukan juga sih dipaksakan tapi dipacu sehingga kadang-kadang menimbulkan suatu yang sedikit agak ini buat siswanya, aduh saya harus seperti ini. Sementara kalau SKS enggak, dia lebih fleksibel. Kemudian juga SKS merupakan kenapa kami tertarik karena memang di dalam SKS kami melihat bahwa tidak ada yang berubah dari sistem pembelajaran. Yang berubah adalah hanya percepatan. Jadi konsep-konsep yang akan diajarkan selama 6 semester itu tetap diajarkan. Jadi dalam 1 tahun 3 semester, 2 tahun 6 semester, semuanya terpenuhi. Kemudian sifat fleksibelnya tadi bisa kembali. Kemudian juga orang tua tentu adalah hal-hal yang positif dalam ini, terutama dalam hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, ya itu barangkali yang membuat kami sehingga kami kemarin setelah ada informasi dari Kementerian Agama Pusat bahwa MTSN 1 sudah ditetapkan sebagai pelaksana SKS, kami merasa bahwa kami harus belajar. Ya tadi setelah ketemu Ibu Kamatnya MTSN 1 Malang menyampaikan bahwa ada pertemuan setiap tahun baik Kamatnya, Wakakurnya dan operatornya, kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Ternyata program ini bagus sehingga kami dengan teman-teman, ayo kalau memang seperti itu kita semangat lagi karena belajar dan ada yang menuntun. Ya itu sehingga kami semangat di layanan SKS ini. Berarti melanjutkan dari program yang mungkin sudah ada di MTSN 1 Kota Palu seperti Olimpiade dan Tahfiz melanjutkan sekarang untuk lebih belajar ke SKS lagi. Nah, SKS sendiri kan juga ada beberapa macam ya, Bu. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Iya, betul. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sekarang proses penerapan SKS di MTSN 1 Kota Palu? Kalau kami penerapannya ya itu tadi kami masih mulai start, baru penetapan SK bahwa kami sebagai penyelenggara madrasah SKS ini. Jadi tahun ini 2023 kami sudah menyampaikan ke orang tua, kemudian kami sudah merekrut siswa dengan proses-proses yang tadi juga sudah telah disampaikan. Ternyata apa yang kami baca di Juknis ternyata itu yang dilaksanakan di sini ya. Jadi sekarang posisinya siswanya sudah ada, tinggal insya Allah kami pulang ini sekarang UKBM-nya juga ini sementara diselesaikan, insya Allah semester
1 ini sudah sementara berjalan, dan jadi nanti semester 2-nya ini kami masih sementara menggenjot untuk UKBM-nya karena itu merupakan hal penting yang harus syarat utama supaya bisa terlaksana ini layanan SKS ini. Berarti sudah mulai ada sedikit terprogram ya Bu? Iya, sedikit-sedikit. Nah, harapan dari Ibu sendiri nih tentang dengan adanya mungkin MTS 1 Kota Palu ini adalah hal yang baru ya Bu, SKS ini. Bagaimana harapan Ibu untuk siswa-siswi MTS? Harapan kami ke depannya siswa-siswi MTS 1 bisa beradaptasi dan kami berusaha untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, memberikan layanan yang terbaik kepada siswa sekiranya hal ini menjadi berkesinambungan. Maksudnya tahun ini ada, tahun depan dan seterusnya. Sehingga nanti akan muncul muncul siswa madrasah yang ada di Kota Palu khususnya itu yang lebih cepat selesainya. Jadi cepat selesainya kemudian melanjutkan dan bisa juga seperti siswa-siswa yang ada di Jawa khususnya mereka sarjananya juga lebih cepat selesai, cepat juga mendapat pekerjaan. Itu harapannya ke depan. Mungkin berarti salah satu tujuannya dengan adanya program SKS ini biar siswa-siswinya juga semakin lebih cepat Bu dengan program-program yang ada selanjutnya dan tidak meninggalkan yang baik-baik seperti karakter tetap itu kedisiplinan dan seterusnya. Jadi memang di dalam hal ini kita berikan bayangan bahwa anak-anak yang punya kemampuan, kompetensi itu untuk mengikut karakternya itu yang akan kami bangun secara bersama-sama. Tidak meninggalkan salah satu di antaranya, harus berbarengan jalannya supaya mendapatkan siswa madrasah yang hebat dan berprestasi. Siap, Masya Allah, amin. Nah, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di podcast kami MTS 1 Kota Malang. Ini untuk yang pertama kalinya. Oh iya, Bu. Iya pertama kali. Pertama kali. Kesannya bagaimana? Kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa. Semoga nanti di MTS 1 Kota Palu juga. Insya Allah, iya. Nanti saya mungkin akan berkunjung. Insya Allah, amin. Kesempatan waktu kapan-kapan. Dengan meskipun tidak hati. sekarang. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Makasih. Semoga bisa bertemu kembali. Makasih. Sekian podcast MTSN 1 Kota Malang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Matsanewa berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan podcast Matsanewa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.